VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 4 November 2024 bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Mada Yoni dan operator Zubair Al-Tayyib yang mengudara langsung dari studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Anda sehat semua pasti ya, harus sehat dong, harus semangat di 2 bulan terakhir ini sebelum akhirnya kita cuti libur akhir pekan nanti akhir tahun maksud saya. Nah di Amerika dalam kurang dari 48 jam kami akan melangsungkan pemungutan suara untuk memilih orang nomor 1 di negeri ini. Sebenarnya sih udah ada 70 juta orang lebih yang memilih atau memberikan suara lebih dini dengan datang langsung ke TPS atau kirim lewat pos. Tapi gongnya nih baru Selasa besok, kayak kita di Indonesia juga. Nah ada beberapa reporter kami akan turun lapangan dan menyampaikan laporannya untuk Anda. Tapi di siaran hari ini kami ingin ajak Anda untuk mengetahui siapa calon wakil presiden yang akan ikut bertarung besok. He does not remind me of a politician. He reminds me of what would be my favorite teacher in school. I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that makes me really feel good inside. Juga jangan lewatkan laporan tentang peningkatan keamanan menjelang Pilpres. Namun pesan dari para pejabat keamanan pemilu tingkat atas seperti Jan Easterly dari Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur adalah jangan khawatir. Despite the fact that the threat environment has never been more complex. Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, calon Presiden Partai Demokrat Kamala Harris dan calon Presiden Partai Republik Donald Trump pada akhir pekan terakhir menjelang pemungutan suara 5 November memusatkan perhatian pada negara-negara bagian yang disebut sebagai Sun Belt States. Target utama mereka adalah mempengaruhi pemilih yang masih ragu-ragu dengan pilihan mereka di negara-negara bagian yang menjadi medan pertarungan itu. Sun Belt States adalah negara bagian yang terletak di antara Tenggara dan Barat Daya Amerika yang jumlahnya sekitar 18 negara bagian yang diwarnai dengan iklim yang hangat serta populasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kedua calon mengajukan agenda-agenda yang saling bersaing dalam bidang perekonomian dan sama-sama bersikeras bahwa mereka lah yang paling diinginkan oleh warga Amerika. Together we have overcome every attack, every abuse, and even 2 assassination attempts. I remember them. Kami telah mengatasi setiap serangan, setiap pelecehan, dan bahkan 2 upaya pembunuhan, kata Trump dalam rapat umum di Gastonia, North Carolina di luar Charlotte, dan kemudian menuju ke Virginia. Virginia sebenarnya tidak dianggap sebagai negara bagian menjadi medan pertempuran, namun di sana ia tetap menyampaikan pesan yang sama. Trump memproyeksikan ia tidak hanya akan memenangkan penghitungan Electoral College, tapi juga mayoritas suara yang diberikan di seluruh Amerika yang gagal diraihnya dalam 2 pilpres sebelumnya. And it is time for a new generation of leadership in America. Sementara itu, Kamala Harris mendesak para pendukungnya untuk memilih lebih awal sehingga ia dapat terpilih dan memberikan kesempatan pada kepemimpinan generasi baru yang menurutnya telah ia wakili. Saya siap menawarkan kepemimpinan sebagai presiden mendatang, katanya dalam kampanye di lapangan parkir di Atlanta Civic Center. Ia beberapa kali terpaksa berhenti bicara agar tim medis dapat menolong orang-orang yang pingsan setelah berada di tempat itu selama beberapa jam di tengah panas terik. Belum jelas apakah Kamala akan memberikan suara lebih awal, namun Trump pada hari Sabtu memastikan bahwa ia akan datang langsung ke TPS di Florida pada hari Selasa untuk memberikan suara, meskipun sebelumnya ia mengatakan akan memberikan suara lebih awal. Pendengar, 8 orang akan diadili pada hari Senin di Paris dengan tuduhan terorisme terkait dugaan mereka dalam pemenggalan kepala seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW di kelasnya. Pembunuhan ini membuat pihak berwenang menegaskan kembali hak-hak berekspresi dan sekularisme yang dijunjung tinggi di Prancis. Samuel Paty, seorang guru sejarah dan geografi, dibunuh pada 16 Oktober 2020 di dekat sekolahnya di pinggiran barat laut Paris oleh seorang pemuda berusia 18 tahun asal Chechnya yang telah teradikalisasi. Penyerang itu ditembak mati polisi. Serangan itu terjadi di tengah seruan pembunuhan dan serangan terhadap surat kabar satir Charlie Hebdo. Beberapa minggu sebelum insiden pembunuhan Paty, surat kabar itu juga telah menerbitkan ulang karikatur Nabi Muhammad SAW untuk menandai pembukaan persidangan atas serangan berdarah tahun 2015 yang menewaskan 17 orang. Pada peringatan 4 tahun kematian sang guru, sejumlah sekolah di Prancis berganti nama menjadi Sekolah Menengah Samuel Paty.
The Samuel Petitpas Prize dengan tema sekularisme juga telah dibentuk oleh Asosiasi Guru Sejarah Geografi untuk menghargai proyek pendidikan yang terkait prinsip dan nilai demokrasi. Dari Spanyol diberitakan kerumunan penyintas banjir yang marah melemparkan lumpur dan meneriaki Raja Spanyol Felipe ke-6 dan pejabat-pejabat pemerintah ketika mereka melakukan kunjungan pertama ke salah satu kota yang terdampak paling parah. Badan Penyiaran Spanyol RTVI melaporkan Perdana Menteri Pedro Sánchez terpaksa dievakuasi dari tempat kejadian ketika kontingen resmi mulai menapaki jalan-jalan Paiporta yang tertutup lumpur. Paiporta adalah salah satu daerah yang terdampak paling parah di mana lebih dari 60 orang tewas. Sebagian kota Paiporta yang berpenduduk 30.000 jiwa masih dipenuhi tumpukan sampah, sementara jumlah mobil yang terbalik tak terhitung jumlahnya. Banyak warga masih belum mendapatkan air minum hingga 5 hari setelah banjir dan cakupan internet dan telepon seluler masih belum merata. Dalam doa Angelus pada hari Minggu, Paus Fransiskus menyuruhkan untuk menghentikan semua perang dan menangani dengan hukum dan negosiasi seluruh konflik yang terjadi. La guerra sia bandita, si affrontano le questioni con diritto e Mari kita bungkam senjata, ujar Paus. Jangan biarkan ada ruang untuk iblis, ujarnya dari jendela yang menghadap ke lapangan Santo Petrus, seraya meminta warga yang berkumpul untuk berdoa bagi Ukraina, Palestina, Israel, Myanmar, dan Sudan Selatan. Paus juga menyampaikan doa secara khusus bagi korban banjir bandang di Spanyol yang sejauh ini menewaskan 217 orang. Pendengar Anda mungkin sudah kerap mendengar tentang Donald Trump dan Kamala Harris, calon presiden dari Partai Republik dan Demokrat yang akan bertarung besok. Tapi bagaimana dengan pasangan atau wakil mereka? Nah, hari ini kami akan hadirkan profil kedua cawapres itu, diawali dengan Tim Walz. Tim Walz sudah 2 kali terpilih sebagai gubernur Minnesota sebelum dirangkul Kamala Harris untuk mendampinginya sebagai cawapres Partai Demokrat. Saat berkampanye, Walz sering mengangkat masa formatifnya di Nebraska. Tapi sejauh mana dukungan mengalir baginya di wilayah tempat ia tumbuh? Cawapres Partai Demokrat, Tim Walz, melewatkan paruh awal hidupnya di pedesaan Nebraska. I grew up in Butte, Nebraska. Ini membuatnya akrab di mata para petani dan peternak di Amerika Serikat. Becky Potmesil, seorang peternak di Nebraska, mengatakan, When I see him on TV, he does not remind me of a politician. Saat saya melihatnya di TV, ia tidak seperti politisi. Ia mengingatkan saya akan guru favorit di sekolah karena peduli terhadap komunitas dan muridnya, dan ia punya nilai acuan moral serta nilai moral baik. Sementara itu, warga Nebraska lainnya, Tom Elliott, mengungkapkan, Kami ikuti karir Tim dari jarak jauh. Langkah ini, mungkin ini tak kami duga sebelumnya. Sebagian anggota keluarga Walz masih tinggal di Nebraska, termasuk salah satu pamannya, Jeremy Raymond, dan seorang peternak yang telah pensiun. Ia mendukung pencalonan keponakannya, tapi khawatir Walz terlalu baik hati. He was just your average kid. I mean, he was a good guy. Ia anak biasa-biasa saja. Ia orang baik hati, suka olahraga. Tim tak akan tegas melawan Vladimir Putin. Saya cemas. Besar di pedesaan barat tengah Amerika, Walz gemar memancing dan berburu dan mendukung kepemilikan senjata. Salah satu atribut kampanye favorit pendukungnya adalah topi bermitip camo. Barbara Critchett, pendukung Partai Demokrat, adalah salah satu penggemar atribut kamuflase. Ia mengatakan, kamuflase dan berburu identik dengan Nebraska. Kami gunakan untuk dukung pencalonannya. Mengikuti jejak ayahnya yang veteran Perang Korea, Walz bergabung dalam Garda Nasional saat remaja dan mengabdi selama 24 tahun. Tapi sebagian pemilih di wilayah pedesaan Nebraska menganggap nilai-nilai yang dianut Walz tidak sama dengan nilai mereka. Menurut Stephen Hill, warga Nebraska, Walz jauh terlalu liberal. Ia tak sepaham. Ia bohong besar sekali. Mengacu pada amandemen kedua untuk menjamin tak akan ambil senjata kami. Walz juga mendukung hak aborsi yang ditentang Nebraska dan negara bagian lain yang mayoritas warganya berhaluan konservatif. Ini pula yang menjadi alasan Michael Wortman tidak mendukung Walz. Isu terpenting bagi saya adalah pro kehidupan janin dan calon anti-aborsi. Ia tak mendapat suara saya. Sementara menurut Miles Bannon, Walz tidak akan otomatis mendapat dukungan dari orang sekampung halaman.
who don't talk about politics very much. Banyak keluarga tak banyak membahas politik karena akan berbeda pendapat. Saya kira banyak orang bisa menerima dirinya, tapi mungkin ini tak cukup untuk mengubah pilihan mereka. Meski Walz berasal dari wilayah pedesaan Nebraska, statusnya sebagai putra daerah belum tentu menguntungkannya di negara bagian konservatif seperti ini. Demikian laporan tim VOA. Nah, lalu gimana dengan J.D. Vance? Kisah hidup calon wakil presiden Partai Republik J.D. Vance adalah kisah sukses seorang putra daerah dari kota kecil. Ia tumbuh besar di kawasan miskin Appalachia, lulus dari perguruan tinggi bergengsi, dan bisa menjadi salah satu wapres termuda dalam sejarah Amerika. Berikut laporannya. Meski tidak lahir di Jackson, Kentucky, J.D. Vance menyebut kota itu sebagai kota asalnya. Vance mengatakan, Now when I proposed to my wife, I said, honey, saat saya melamar istri, saya akui saya punya utang kuliah $120,000 sebagai sarjana hukum dan makam yang siap di pegunungan Kentucky Timur. John Holland, Sheriff Braddock County, mengajak VOA melalui jalanan yang tak beraspal menuju makam nenek Vance yang disapa sebagai Mama. Holland mengatakan, He always came down here with Mama. Ia selalu datang ke sini dengan Mama. Ia membawanya ke pegunungan melihat kehidupan di sana dan ia suka. Vance sendiri lahir di Middleton, Ohio. Dibesarkan neneknya yang sangat disiplin dan memiliki 19 senjata api di sekitar rumah. Usai bersekolah di Middletown, Vance aktif sebagai anggota marinir sebelum lulus summa cum laude dari Ohio State University. Lalu ia lanjut ke Yale di Connecticut, tempat ia bertemu dengan Usha Chilukuri, yang akhirnya dinikahinya. James Elmers mengenal pasangan J.D. dan Usha sejak kuliah. I think she was able to channel some of that to J.D. Saya kira ia bisa mengajari itu kepada J.D. untuk membantunya memilih masa depan dan arahkan jalan hidupnya ke jurusan hukum. Banyak kisah Vance telah diangkat dalam bukunya yang kemudian difilmkan, berjudul Hillbilly Elegy pada 2016. Aktris nominasi Oscar, Glenn Close, memerankan Mama. You want to be somebody or not? Dengan dukungan mantan Presiden Donald Trump, Vance akhirnya terpilih sebagai senator mewakili negara bagian kelahirannya 2 tahun kemudian. J.D. Vance to be the next Vice President of the United States. Trump memilih Vance sebagai cawapresnya. Tadinya Vance tak suka dengan Trump dan menjadi kritikus kerasnya. Tapi kini, ia pendukung kuat dan menjawab demikian saat ditanya apa benar Trump kalah saat Pilpres 2020. No. I think there are serious problems in 2020. So did Donald Trump lose the Tidak, saya kira ada masalah serius pada 2020. Apakah Donald Trump kalah? Saya tak pakai kata itu tepatnya. Vance menganut kebijakan tegas terhadap Tiongkok dan menolak bantuan militer bagi Ukraina. Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties. Kamala Harris katakan ia peduli soal korban tewas dari warga sipil, tapi ia menolak memberi Israel senjata untuk meminimalisasi korban sipil. Di Middletown sendiri, kebanyakan warganya mendukung Trump. Salah satu warganya, Steve Dillman, dulu mempekerjakan Vance di tokonya. Dillman mengatakan, I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that is... Saya bangga akan pencapaiannya dan saya puas ikut membesarkan dia. Ini orang yang dulu tinggal di Jalan McKinney dan mungkin akan jadi wakil presiden Amerika. Bila terpilih, Vance yang berusia 40 tahun akan jadi wapres termuda ketiga sepanjang sejarah Amerika. Demikian laporan tim VOA. Pemilu Presiden Amerika Selasa besok akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini dikarenakan para pejabat keamanan dan intelijen telah memperingatkan para pemilih akan potensi peningkatan ancaman yang semakin dinamis dari dalam dan luar Amerika. Pemungutan suara awal sudah selesai digelar, namun sesuatu yang selama ini dikhawatirkan oleh para pejabat pemilu terjadi. Surat suara di negara bagian Washington dan negara bagian Oregon terbakar. Mike Banner adalah juru bicara Biro Kepolisian Portland, Oregon. Our officers quickly determined that there was an incendiary device. Petugas kami segera memastikan bahwa ada alat pembakar yang telah dipasang di kotak suara, dan itulah yang memicu kebakaran ini. Dan para pejabat tidak mengesampingkan kemungkinan lebih banyak masalah dengan lebih banyak pemilih yang diharapkan memberikan suara secara langsung pada hari pemilihan umum. Namun pesan dari para pejabat keamanan pemilu tingkat atas seperti Jen Esterly dari Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur adalah jangan khawatir. Despite the fact
that the threat environment has never been more complex. Meskipun lingkungan ancaman sekarang ini paling kompleks, infrastruktur pemilu saat ini paling aman, dan komunitas pemangku kepentingan pemilu juga paling siap. Sejak Januari tahun lalu, pejabat federal, negara bagian, dan lokal telah melakukan lebih dari 1.300 penilaian keamanan fisik selain berbagai latihan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hampir semua kemungkinan. Andrew Borin, Direktur Eksekutif Keamanan Global di Flashpoint, berbicara dengan VOA lewat tautan Zoom. State and local election officials are Pejabat pemilu negara bagian dan lokal melihat kasus-kasus yang mengkhawatirkan pada masa lalu dan belajar dari kasus-kasus itu. Pelatihan pemberdayaan di berbagai tempat seperti Departemen Kepolisian, Pejabat Keselamatan Publik dan Kesadaran, menurut saya, juga akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan. Namun Badan Intelijen Amerika mengatakan ancaman itu tetap ada. Pejabat Amerika memperingatkan bahwa ancaman utama dari luar negeri adalah apa yang mereka sebut tiga besar, yakni Rusia, Iran, dan Tiongkok. Mereka mengatakan bahwa upaya-upaya Rusia dilakukan dengan tujuan untuk melihat mantan Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Iran berusaha untuk merugikan Trump dan membantu Wakil Presiden Kamala Harris karena melihatnya sebagai ancaman yang lebih rendah. Intelijen Amerika telah memastikan Tiongkok sebagian besar berfokus pada pemilihan anggota Kongres. Raksasa teknologi Microsoft menginformasikan bahwa pelaku dunia maya Tiongkok telah berulang kali menarget beberapa anggota Kongres dari Partai Republik yang kritis terhadap Beijing. Satu penilaian intelijen Amerika yang dideklasifikasi memperingatkan bahwa Rusia memiliki rencana untuk memicu kekerasan, dan Iran mungkin juga mencoba untuk memicu kekerasan. Rusia, Iran, dan Tiongkok telah berulang kali membantah tuduhan tersebut, namun Amerika menyatakan pihaknya memiliki bukti. Untuk Jeff Seldin dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.